Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kita yang kita lakukan setiap pagi. Dan hari ini kita memasuki tafsir yang baru, tafsir surat yang baru, yaitu tafsiru suratiz Zumar, tafsir surat Az-Zumar. Wahia makiyatun, dan dia surat Az-Zumar ini adalah surat makiyah, surat yang turun di Mekah atau yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Tafsir surat 39 yaitu surat Az-Zumar. Ahli tafsir Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menuliskan, sebelum beliau menjelaskan ayat demi ayat apa yang terdapat dalam surat Az-Zumar ini, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Qala An-Nasa'i, telah berkata Imam Nasa'i, ana Aisyah, dari Aisyah istri Rasulullah, ya, Rasulullah sallam, ana Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah ridha kepadanya. Qalat, Aisyah telah berkata, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah SAW itu yasumu, beliau selalu berpuasa setiap hari, ya, tiada hari tanpa puasa. Hatta nakula, sampai kami para istrinya berkata, ma yuridu ayyuftira, tidaklah beliau menginginkan untuk berbuka. Beliau rupanya kepingin puasa terus, tidak mau berhenti puasa. Wa yuftiru, kata Aisyah selanjutnya, dan beliau Rasulullah SAW seringkali berbuka puasa, gak ada puasa sama sekali setiap hari. Hatta sampai nakula, kami berkata, ma yuridu ayyasuma, tidaklah beliau menginginkan untuk berpuasa. Kali ini rupanya Rasul kepingin tidak berpuasa, tiap hari makan. Jadi ini dalil bahwa Rasulullah SAW pernah berpuasa setiap hari, tidak pakai waktu seperti yang biasa kita kenal, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, atau puasa Daud. Tiap hari beliau puasa. Sampai kami mengatakan beliau ini kelihatannya enggak kepingin makan, enggak kepingin buka puasa, kata istri, kata Aisyah. Jadi itu apa dalilnya, ya. Kemudian yang penting lagi yang berhubungan dengan surat yang akan kita pelajari ini, Aisyah berkata selanjutnya, wa kana yaqra'u, dan adalah beliau Rasulullah SAW itu selalu membaca, fi kulli lailatin, pada setiap malam, Bani Israil, surat Bani Israil atau surat Al-Isra, wa Zumar, dan surat Az-Zumar. Jadi inilah dua buah surat yang Rasulullah SAW selalu membacanya setiap malam, di samping surat Al-Mulk. Al-Mulk juga dibaca tiap malam itu oleh Rasulullah sebelum tidur. Masya Allah. Nah, kita yang sudah hafal aja nggak bisa meraktekkan kok. Rasulullah itu bisa itu setiap malam. Masya Allah. Mungkin karena beliau bukan pegawai ngeri, ya, bukan pegawai, bukan anggota TNI Polri, ya, bukan karyawan swasta, bukan dokter, bukan dosen, bukan guru yang digaji oleh pemerintah ini, bukan itu. Jadi beliau leluasa mau beribadah, yaitu Rasul. Sehebat apapun amalan kita, tidak akan pernah bisa menyamai amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang kita andalkan adalah rahmat Allah, bukan amalan kita. Jadi nanti setelah kita pelajari surat ini, ibu-ibu, bapak-bapak, silahkan baca
Setiap malam baca, walaupun mungkin 1 sampai 5 ayat, udah dibaca sama direnungi artinya. Besoknya ayat 6 sampai ayat 10, besoknya ayat 11 sampai 15. Itu juga baca setiap malam walaupun enggak tamat. Tapi Rasul saya kira kok enggak mungkin begitu. Mesti tamat sampai tamat. Ya. Yang kedua dari dalam kitab tafsir Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi mengatakan, kalau Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa surat ini adalah surat Makkiyah dengan tanpa kecuali, Imam Al-Baghawi mengatakan Makkiyatun, surat ini adalah surat Makkiyah illa qaulahu, kecuali firman Allah yang terdapat di ayat di dalamnya, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, al-ayah dan seterusnya. Ini adalah surat Madaniyah menurut Imam Al-Baghawi. Ya. Ini. Nah, sekarang kita baca beberapa ayat sesudah pendahuluan, kita baca ayat-ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahid dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Inna Allaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Law arada Allahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha'u subhanahu huwallahul wahidul qahhar. Khalaqas samawati wal arda bil haqq yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma ala huwal azizul ghaffar. Khalaqakum min nafsin wahidah thumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqam min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illa huwa fa anna tusrafun. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulku la ilaha illa huwa fa anna tusrafun. In takfuru fa inna Allaha ghaniyyun 'ankum
ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. Masya Allah. Kita lihat surat ini bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, luar biasa surat ini ternyata. Kenapa sampai Rasulullah SAW selalu membacanya setiap malam sebelum beliau tidur? Karena isinya mengingatkan kepada kita semua tentang Allah, Tuhannya manusia, tentang Al-Quran. Terlebih dahulu Allah berbicara tentang Al-Quran, lalu Allah berbicara tentang dirinya, lalu Allah mengingatkan kita semua apa yang akan kita alami sesudah kita berada di dunia ini. Ya, kita lihat makna dari ayat-ayat ini, dari surat ini. Bismillahi, dengan nama Allah, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha pemurah. Tanzilul kitabi, penurunan Alkitab itu, penurunan Al-Quran itu. Makanya sebagian ahli tafsir mengatakan sebelum kalimat ini ada mubtada'nya. Jadi kata sebagian ahli tafsir, ini adalah khobar, berita. Mubtada'nya tersembunyi. Jadi mubtada'nya itu hadza. Hadzanya tersembunyi, tidak ada dalam ayat ini. Tapi pengertiannya dalam ilmu bahasa Arab bisa seperti itu. Jadi mestinya di depannya ada kata-kata hadza, tapi itu bukan Quran tafsirnya, ya. Hadza, inilah tanzilul kitabi, penurunan Al-Quran. Itu satu. Ahli tafsir yang lainnya mengatakan bukan, mubtada'nya ya ini mubtada'nya tanzilul kitabi minallah. Nah, tanzilul kitabi ini mubtada'nya. Lalu khobarnya ini minallahi, penurunan Al-Quran ini minallahi, dari Allah. Lalu kalau ini khobar mubtada, tanzilu ini mubtada, karena ini adalah tanzilu, ini adalah isim nakirah, tapi dia berposisi sebagai mudhof, sehingga dia termasuk pelajaran bahasa Arab kemarin bahwa isim makrifat salah satunya adalah isim-isim yang diidhofahkan. Ya, isim-isim makrifat itu ada isim yang pakai al, ya, ada nama-nama orang, ya, ada isim mausul, ada isim isyarah, ya. Nah, salah satunya adalah isim yang idhofah. Nah, ini mudhof ini. Nah, ini Alkitab ini mudhof ilaih. Karena ini isim makrifat, dia boleh punya pangkat, kedudukan, jabatan dalam kalimat sebagai mubtada. Tanzilul kitabi, penurunan Al-Quran ini adalah minallahi, dari Allah.
Jadi kita diberitahu oleh Allah dengan ayat ini, hei manusia, hei orang-orang Mekah pada waktu itu, ketahuilah peristiwa turunnya Al-Quran ini itu dari Allah itu. Penurunan Al-Quran itu dari Allah, bukan dari malaikat, bukan dari jin. Kayak omongannya Muhammad KC yang katanya sudah ditangkap. Katanya yang menangkap polisi, tapi yang menurut berita lain yang menangkap bukan polisi, temannya sendiri. Ya, dari Persatuan Mu'alaf Indonesia. Ya, tahu namanya siapa itu, lupa namanya ya. Wallahu a'lam, udah itu urusannya polisi ya. Kita cuma dengar berita, oh gitu ya sudah. Yang penting kita enggak ikut-ikutan menjadi orang seperti Muhammad KC itu. Tapi jadi orang yang beriman saja, yang sibuk dengan Al-Qur'an, sibuk mempelajari Al-Qur'an, sibuk mengamalkan Al-Qur'an. Itu mari kita isi hidup kita dengan itu. Nah, dah kembali ke sini. Tanzilul kitabi, penurunan Al-Quran itu adalah minallahi, dari Allah. Jadi yang masyhur ini adalah mubtada, ini adalah khobar. Kemudian Al-Azizi, yang maha gagah perkasa. Allah itu adalah yang maha gagah perkasa. Ini adalah naat. Ini adalah naat sifat dari Allah. Kalau di sini Allahu berubah menjadi Allahi. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh huruf jar min. Minallah. Jadi ini huruf min, huruf jar, Allah lafzul jalalah, nama agungnya Allah, menjadi isim majrur karena kena huruf jar. Sedangkan yang Al-Aziz ini bukan karena huruf jar ini, tapi dia adalah naat. Naat itu artinya sifat. Sifat dari man'ut, sifat dari mausuf. Yang disifati mausufnya adalah Allah. Mausufnya itu yang disifati adalah Allah. Sedangkan sifatnya Allah adalah Al-Aziz, yaitu maha gagah perkasa. Karena man'utnya adalah atau mausufnya itu majrur hi, ini berhuruf terakhirnya, maka naatnya atau sifatnya harus mengikuti man'utnya. Jadi huruf terakhirnya ini huruf terakhirnya ini kasrohnya harus mengikuti sini. Kalau di sini bunyinya Allah gitu, ya di sini Al-Aziza gitu. Ya, tapi karena ini dibacanya Al-Aziz berarti adalah ini naat awal, sifat yang awal. Sifat yang kedua Al-Hakimi, yang maha gagah perkasa, yang maha bijaksana. Jadi kata Allah, turunnya Al-Quran itu adalah dari Allah, zat yang maha gagah perkasa, tetapi juga dia maha bijaksana. Itu ayat yang pertama. Sekarang ayat yang kedua. Inna, sesungguhnya kami ya Muhammad, inna, sesungguhnya kami, yaitu kami Allah ini, anzalna, kami telah menurunkan, ilaika, kepadamu wahai Muhammad, telah menurunkan apa? Alkitab. Alkitab itu maksudnya Al-Quran itu, bil haqi, dengan kebenaran, dengan membawa kebenaran. Jadi dengan kalimat ini, dengan ayat ini Allah menerangkan kepada kita semua bahwa maksudnya Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW adalah untuk membawakan kebenaran yang datang dari Allah, kemudian disampaikan kepada semua manusia. Jadi kalau manusia kepengin tahu mana yang benar dan mana yang salah dalam hidup ini, saudara tidak akan tahu kalau saudara tidak ngerti Al-Quran. Karena kebenaran itu hanya ada di dalam Al-Quran. Di luar Al-Quran itu semuanya salah, semuanya batil. Nanti kita ketemu kalau saudara baca surat Yusuf kalau nggak salah ya, surat Yusuf apa surat sebelumnya itu, surat Hud ya. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Itu Allah yang bilang. Maka dari itu wahai Muhammad,
Maka dari itu wahai Muhammad, madzal haqqi, apakah yang mempunyai kebenaran, illa dhalal, selain kesesatan. Famadza, maka apa sih Muhammad yang ba'dal haqqi, bukan dal haqqi. Famadza ba'dal haqqi, maka apakah wahai Muhammad sesudah kebenaran Al-Qur'an ini, illa dhalal, selain kesesatan. Artinya tidak ada selain Al-Qur'an ini, ya, tidak ada kebenaran selain Al-Qur'an ini, atau selain Al-Qur'an ini semuanya adalah kesesatan. Makanya saudara harus baca Al-Qur'an, harus mempelajari Al-Qur'an, harus ngerti Al-Qur'an supaya tahu mana yang benar, mana yang salah. Yang cocok dengan Al-Qur'an, perbuatan manusia yang dilakukan oleh manusia yang sesuai dengan apa yang Allah ajarkan lewat Al-Qur'an, oh itu perbuatan yang benar. Menghormati tetangga, perbuatan orang menghormati tetangga, itu di dalam Al-Qur'an diajarkan. Kita disuruh menghormati tetangga, menghormati kedua orang tua, berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Itu diajarkan dalam Al-Qur'an dan Allah menyuruh kita seperti itu. Berbuat baik kepada teman-temannya, kepada sejawatnya, kepada lingkungannya, itu disuruhkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Berbuat baik, menghormati kepada pemimpin, para pemimpin, itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Kita disuruh menghormati pemimpin. Ya, bagaimanapun juga yang namanya Pak Jokowi itu, kita senang atau tidak senang sama dia, sama beliau, ya, saudara suka apa enggak suka dengan kebijakannya, dia adalah pemimpin negara ini. Harus dihormati, iya, harus dihormati. Makanya kalau sampean menghina dia, dikejar sama polisi sampean. Bikin mural aja kejar kok. Ya. Nah, karena apa? Kita diajari oleh Allah menghormati para pemimpin. Walaupun kamu enggak suka sama pemimpin kamu, tapi itu pemimpin kamu. Itu Islam ngajarin kayak gitu, Pak. Ya, yang namanya pemimpin itu al-amir, atiul amir, kata Rasulullah. Taatilah pemimpinmu, walau kana habasyun, walaupun pemimpin kamu adalah seorang budak Habsi. Budak Habsi itu, Pak, badannya hitam kelam. Kalau malam hari ketawa itu yang kelihatan cuma giginya saja. Itu. Badannya enggak kelihatan karena gelap. Udah hitam kelam, rambutnya keriting, susah disisir. Ya, kemudian Nabi mengatakan, walaupun pemimpin kami itu adalah seorang budak Habsi yang punya hidung bolong, artinya wajahnya bukan wajah yang cakep cantik, wajahnya mengerikan, hidungnya bolong kok. Tapi kalau itu pemimpin kamu suka atau tidak suka, kamu harus taati dia. Itu perintah Islam kepada kita. Makanya kita kepada guru kita harus menghormati. Walaupun kita jengkel sama guru kita, apa guru aku paling enggak suka guru yang ini nih. Kalau ngajar itu jahat sekali, dia salah sedikit aja dipukul nih tanganku ini pakai penggaris. Kamu enggak belajar nih. Kan guru zaman dulu suka gitu, Pak. Pakai penggaris kecil itu dipukul jarinya. Mana kukumu? Coba lihat kukunya. Nah ini ada hitam, dipukul tuk gitu. Ya sakit, Pak, itu. Tapi enggak menyakitkan sampai luka, enggak. Tapi sakit, Pak. Enggak percaya, coba aja. Ambil mistar itu terus pukul dino. Ini kuku enggak dipotong. Dipukul sama apa gurunya atau gurunya zaman dulu waktu saya masih SD. Gitu ya. Jadi saudara enggak suka sama guru, tetap dia guru kamu, harus kamu taati, harus kamu dengarkan dan kamu laksanakan apa yang diajarkan oleh dia. Ya. Ini kebetulan ada saudara kita yang dalam keadaan sakit nih, Pak. Siapa namanya? BPJS tuh. Pak Yunan. Mudah-mudahan cuma sakit flu biasa ya. Mudah-mudahan harapan saya beliau cuma sakit flu aja, jangan sampai di PCR positif, jangan sampai. Alhamdulillah medali. Ya, udah kembali ke sini ya. Jadi saudara, Al-Qur'an itu mengajarkan kebenaran, Al-Qur'an itu turun membawa kebenaran, sehingga semua yang diajarkan dalam Al-Qur'an adalah kebenaran. Al-Qur'an tidak pernah mengajarkan manusia kesesatan.
Makanya perlulah kita pelajari Al-Quran dari depan sampai belakang. Coba perhatikan perintah-perintahnya. Apa perintah-perintah Al-Quran? Apa larangan-larangan Al-Quran? Dan saya sudah mulai dalam setiap khutbah Jumat. Saya sampaikan perintah-perintah Al-Quran apa saja. Dan saya tulis dalam HP saya ini. Nah, nanti bisa dibukukan kalau sudah selesai. Ya, kemudian larangannya apa saja. Nah, itu nanti setelah selesai Al-Quran berapa jumlah larangan Al-Quran? Berapa jumlah perintah Al-Quran? Nah, sudah kita tanya, kita sudah melaksanakan apa belum? Nah, gitu ya. Jadi Allah mengumumkan kepada kita bahwa sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran itu bil haqqi dengan membawa kebenaran. Fa'budillah, maka dari itu menyembahlah kamu kepada Allah, beribadahlah kamu kepada Allah, mengabdilah kamu kepada Allah, muhlison, dalam keadaan mengikhlaskan lahu kepadanya, kepada Allah. Apa yang diikhlaskan? Ad-dina, agama itu. Jadi agama Islam ini Allah menyuruh kita menjalankan agama Islam ini, yang sumber ajaran agama Islam, sumber utamanya adalah Al-Quran. Sumber kedua adalah hadis-hadis Nabi. Nah, apa yang sudah diajarkan oleh Allah lewat Al-Quran dan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lewat hadis-hadis itu harusnya kita laksanakan dalam kehidupan ini. Dan itulah yang namanya menyembah kepada Allah, itulah yang namanya beribadah kepada Allah, dan itulah yang namanya mengabdi kepada Allah. Fa'budillaha mukhlishon, maka menyembahlah kalian kepada Allah dengan mengikhlaskan apa? Ad-dina. Jadi ini begini kalau dalam bahasa kita. Mukhlishon, dalam keadaan mengikhlaskan, ad-dina, agama itu, lahu, untuk dia Allah saja. Jadi kita menjalankan Islam ini hanya karena Allah saja niatnya. Tujuannya adalah untuk Allah kita laksanakan semua kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Itu ikhlas namanya. Bukan untuk cari muka, bukan untuk pencitraan, bukan untuk supaya dipilih jadi kepala daerah atau presiden, bukan supaya dipilih jadi anggota dewan yang terhormat, bukan karena itu semua. Tapi karena Allah. Itu yang diajarkan oleh Islam. Ya, jelas ini ayat ini ya? Jelas kan? Nah, jadi nggak perlu pakai tafsir kan? Ya, tafsirnya sudah saya selipkan tadi dalam penjelasan saya. Lalu ayat yang berikutnya, ala ketahuilah. Ada yang mengatakan ingatlah, tapi saya lebih setuju dengan yang diajarkan oleh guru saya. Guru saya mengartikan ala itu ingatlah. Tapi ada yang mengartikan dalam terjemah itu ketahuilah, gitu ya? Ada ya? Oh, ingatlah. Oh ya itu yang betul ketahuilah. Yang cocok. Ala ketahuilah, atau boleh juga diartikan ingatlah. Ya, kita ingat, kita harus ingat dan kita harus tahu. Tahu dan ingat. Ingatlah atau ketahuilah, lillahi, kepunyaan Allah lah, ad-dinul khalis, agama yang bersih. Ad-dinu artinya agama, di sini artinya agama. Ya, nanti dalam ayat lain ad-dinu artinya pembalasan, yaumiddin, hari pembalasan. Yaumuddin atau yaumaddin. Ad-din kadang-kadang berarti pembalasan, kadang-kadang berarti agama atau aturan. Ala ketahuilah atau ingatlah, lillahi, kepunyaan Allah lah, milik Allah lah, untuk Allah lah, gitu. Ad-dinul khalis, agama yang bersih, agama yang ikhlas. Ikhlas itu artinya bersih. Khalis itu artinya bersih. Orang yang ikhlas adalah orang yang hatinya bersih.
Dia melakukan sesuatu perbuatan bersih dari niat-niat yang lainnya. Yang ada hanya niat karena Allah. Itu namanya ikhlas. Jadi kalau kita belajar Al-Quran, niatnya juga harus ikhlas karena Allah. Bukan karena kepingin dipuji orang, jangan. Kalau saudara belajar Al-Quran karena kepingin dipuji orang, nanti begitu dicela orang sampean marah nanti. Pak, sampean bacanya salah, sarik sampean. Apa salah apa? Oh, kamu enak aja nyalahin orang. Saya enggak terima disalahkan. Nanti begitu sampean. Ya, jangan. Kita diingatkan tuh terima kasih. Makanya kemarin saya baca Quran kok tadi kayaknya ada yang salah ya, di sebelah mana tadi. Saya tanya sama sampean yang mendengarkan, karena saya tidak tahu kesalahan saya kalau tidak ada yang mendengarkan dan mengetahui bahwa saya ada salahnya. Nah, makanya kalau ngaji itu harus pakai guru, dan kalau saudara membaca Al-Quran sebaiknya ada yang menyimak, membaca dan saling menyimak, itu namanya tadarus. Gitu loh. Ya, sudah. Ala ingat-ingatlah atau ketahuilah lillahi kepunyaan Allah, milik Allah, untuk Allah lah ad-dinul khalis, agama yang bersih, bersih dari kesyirikan, bersih dari kemunafikan, bersih dari niat selain untuk Allah. Jadi Allah itu hanya mau menerima amalan agama ini yang dilaksanakan dengan ikhlas. Makanya tadi saya bilang, saya kasih nasihat, mari kita belajar menjadi orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu Pak, ciri-cirinya dia tidak akan besar kepala dipuji orang, dan dia tidak akan sakit hati dicela orang. Itu ikhlas. Dipuji orang tidak membuat dia besar kepala, dicaci maki orang, dijelek-jelekan orang, dia tidak sakit hati. Itu orang yang ikhlas. Dan itu sulit. Kalau tidak dilatih, gak bisa kita. Makanya kita perlu melatih diri menjadi orang yang ikhlas. Jadi kalau kita ikhlas itu ditegur orang gak sakit hati. Kamu jangan itu. Apa kamu? Belum ikhlas nih, belum lulus ini. Ditegur marah nih berarti belum lulus, belum ikhlas. Ya termasuk saya, kalau saya ditegur, saya marah, saya juga belum ikhlas namanya, sama saja, gak ada bedanya saya sama sampean. Ya, tapi kalau ditegur orang, diingatkan, aduh terima kasih ya sudah mengingatkan saya nggak tahu, saya nggak sadar kalau tadi saya salah. Nah, gitu Pak harusnya ya. Lalu Allah bilang pada ayat berikutnya, setelah mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan ini berlaku untuk seluruh umatnya, ketahuilah bahwa milik Allah lah agama yang bersih, agama yang ikhlas. Walladzina, dan orang-orang yang ittakhadhu, mereka mengambil atau mereka menjadikan min dunihi, min dari duni selain dia. Walladzina ittakhadhu, dan orang-orang yang mengambil atau menjadikan dari selain dia Allah auliya'a, sebagai wali-walinya, sebagai kekasih-kekasihnya, sebagai pemimpin-pemimpinnya, sebagai penolong-penolongnya. Maksudnya, wahai Muhammad, orang-orang Mekah itu yang menjadikan selain Allah sebagai penolong-penolong mereka, karena mereka meminta tolongnya bukan kepada Allah tapi kepada berhala. Karena orang Mekah dulu kalau mau pergi berdagang, mereka datang ke depan berhalanya lalu berdoa, wahai Lata, wahai Uzza, wahai Manat, kami akan pergi berdagang. Kami minta kepadamu ya, wahai Naat, wahai Lata, Uzza, Manat, supaya kami pulang nanti membawa keuntungan dan selamat dalam perjalanan pergi dan pulang. Mereka ngomong begitu di depan berhala. Kalau ditanya, kenapa kamu menyembah berhala? Mereka akan jawab begini, walladzina takhadhu min dunihi awliya'a, dan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai sesembahan-sesembahan mereka, kekasih-kekasih mereka, penolong-penolong mereka. Mereka berkata, mana buduhum, tidaklah kami menyembah mereka, kami tidak menyembah mereka berhala-berhala ini, illa melainkan liyuqarribuna, supaya mereka berhala-berhala ini mendekatkan kami ilallahi, kepada Allah, zulfa,
dengan sedekat-dekatnya. Jadi orang Mekah dulu kalau ditegur oleh Nabi Muhammad, "Hei orang Mekah, kenapa sih kamu kalau mau berdoa, kalau berdoa kok berdoanya di hadapan berhala itu, padahal berhala itu kayak yang bikinkan kamu sendiri. Kenapa kamu enggak langsung minta kepada Allah? Ya Allah, kok enggak bilang begitu?" Loh, kami tidak menyembah berhala kok. Kami ini cuma menjadikan berhala ini supaya mendekatkan diri kami kepada Allah. Ini cuma perantara saja. Ya tapi benda mati kok kamu jadikan perantara, itu enggak masuk akal juga. Bagaimana dia bisa mendekatkan kamu kepada Allah? Dia sendiri yang bikin tuh kamu kok. Misalnya ini barang ini yang bikin saya. "Hei HP, tolong dekatkan aku kepada Allah ya." Ya enggak bisa lah. Ya, paham Pak ini ya? Lalu Allah bilang pada Nabi, "Innallaha, sesungguhnya Allah, wahai Muhammad, yahkumu, nanti dia akan memutuskan bainahum, diantara mereka manusia yang menyembah berhala dan yang menyembah selain Allah dengan yang menyembah kepada Allah saja. Nanti Allah akan memutuskan diantara mereka semua fima, pada apa yang hum, mereka fihi, di dalamnya yahtalifun, mereka berselisih. Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yahdi, tidak akan memberi petunjuk, man, kepada orang yang huwa, dia adalah kadzib, dia adalah pembohong, kafarun, dia adalah sangat ingkar. Jadi kata Allah, wahai Muhammad, kasih tahu kepada semua orang, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada siapa saja yang dia adalah orang yang pembohong dan dia adalah orang yang ingkar kepada Allah. Jadi ini pelajaran buat kita. Kalau kita masih menjadi orang yang suka bohong, masih menjadi pembohong, kita tidak akan pernah ketemu dengan kebenaran. Kita tidak akan tahu mana itu yang benar dan mana yang salah. Demikian juga kalau kita masih menjadi orang yang ingkar kepada Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, kita tidak akan diberi petunjuk oleh Allah. Ingat itu ya. Lalu apa yang dimaksud dengan ayat ketiga ini? Jangan kemana-mana. Insya Allah kita ketemu lagi besok pagi. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.